Ini dia Huawei GT6 Pro, salah satu smartwatch inceran saya pertama kali keluar ya atau launching. Tetapi waktu itu harganya lumayan agak tinggi. Yang pernah saya bawakan di channel ini yaitu Huawei GT6 yang non Pro. Itu aja menurut saya udah bagus. Pas waktu itu saya lihat harganya turun di 3,3 kalau nggak salah, langsung aja saya CO. Karena saya penasaran ya dengan yang seri Pro-nya ini, yang kata orang itu baterainya awet. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama saya mau bahas, di bagian desain ini terlihat mewah sih. Solid, sporty, elegan, dan berasanya ini mantep banget ya. Di bagian siku-siku case-nya terlihat tegas. Untuk di bagian strap ini bagus menurut saya, nyaman ketika dipakai. Tetapi kalau kita perhatikan di bagian lekuk, smartwatch-nya ini berbeda ya. Dia tidak seperti di versinya GT6 yang non Pro. Kalau ini seperti mirip-mirip ala-ala G-Shock gitu, jadi dia tidak bisa patah full ya di bagian strapnya. Soalnya dia menggunakan model one click design. Kelebihannya untuk buka pasang strap cukup mudah, tapi untuk mencari atau mengganti strap yang lainnya ini agak susah dibandingkan yang menggunakan pin bar biasa. Lalu kalau dipakai di lengan saya yang kecil, terlihat seperti ini tampilannya. Jadi ada renggangnya gitu guys. Longgar ya, nggak benar-benar melingkar di pergelangan tangan kita kalau lengan kita kecil seperti ini. Untuk build quality ini udah pasti berbeda dengan yang versi non Pro. Body case-nya ini dari titanium dengan layar dari safir. Mantap nih. Ya, saya suka pertama kali untuk di mode olahraga tanpa harus kita aktifkan. Ini benar-benar cakep atau cepat untuk fitur auto detect-nya dibandingkan smartwatch kompetitor lainnya ya. Kemudian penangkapan sinyal lock GPS-nya juga terbilang cepat. Dan kita lihat di aplikasi Huawei Health, ini bisa dilihat untuk garis lintas GPS-nya terbilang oke. Walaupun memang bukan yang paling perfect ya, kita masih bisa lihat di sini tikungan masih ada keluar jalur. Kemudian di bagian ini yang tampilannya ruwet banget, ini saya sempat berhenti sejenak beristirahat, kemudian saya jalan lagi. Selama pemakaian saya di luar ruangan ini saya tidak hentikan sama sekali untuk rute GPS-nya ya, dia tanpa terpotong atau terputus sinyalnya, cakep nih. Dan ketika kita gunakan di luar ruangan, di kecerahan maksimalnya di outdoor ini mencapai 3000 nits. Wow, ini lumayan ya, mantep banget. Ngomong-ngomong 3000 nits, ini sama seperti di displaynya smartwatch Oppo Watch S yang kemarin aja baru tayang ya. Ini sama untuk kecerahan brightness-nya. Cuma yang membedakan di bagian desainnya lebih tipis atau lebih slim yang Oppo Watch S nih. Ini beneran smartwatch tipis banget sih. Dan harganya juga Oppo Watch S itu lebih murah ya. Malah kemarin turun di 2 jutaan kecil loh. Dari harga 2,8. Untuk watch face yang satu ini terbilang cakep nih. Minimalis, simple dan elegan. Apalagi kalau kita aktifkan always on display-nya serba full black ya. Crown button ini haptic feedback-nya Huawei yang paling terbaik sih menurut saya ya. Tapi kalau saya lihat untuk tema view UI dia hanya tersedia 2 pilihan aja dari bawah smartwatch. Kalau kita double klik ini tidak bisa menampilkan tema, melainkan ke recent apps adalah aplikasi atau fitur yang udah kita buka. Fitur yang biasa kepake yang sering saya tes ini di bagian Bluetooth call, ini bisa menjawab telepon langsung ya, panggilan dari smartphone pastinya. Dan kalau saya tes menggunakan smartphone dari Vivo Android, saya hubungkan ke WhatsApp call, ini seperti ini tampilannya. Jadi ke semua smartphone itu bisa mengangkat telepon masuk via WhatsApp. Untuk fitur kesehatan seperti stress level dia berjalan secara continuous ya, mantap. Fitur ECG juga tersedia yang perlu kita tempelin jari kita ke bagian kanan bawah tombolnya. Lalu ada fitur yang namanya deteksi kekakuan arteri. Ya, ini cuma ada di Huawei sih kalau menurut saya ya fitur ini. Lalu ada fitur adaptasi ketinggian. Ini juga sepertinya hanya ada di Huawei. Temperatur body dia ada, tapi ini saya gunakan di ruang ber-AC. Jadi seperti ini ya. Lalu fitur golf. Ini juga ada yang hanya di versi Pro-nya aja. Kemudian fitur Find My Phone, ini bisa mengeluarkan suara gitu ya. Keren juga nih. Berbeda daripada fitur Find My Phone smartphone lainnya atau smartwatch lainnya. Lalu NFC, fitur ini berguna banget buat saya menggunakan access card ya. Membuka pintu tanpa harus di-tap menggunakan kartu atau smartphone. Jadi hanya melalui smartwatch saja. Seperti di Oppo Watch S, dia juga punya NFC yang udah saya gunakan. Ini bisa untuk menggunakan access card. Fitur outdoor lain seperti kompas, baro, alti udah pasti nih tersedia. Untuk daya tahan baterainya ini terbilang baik dan bagus banget ya. Saya pikir GT6 Pro ya sama aja seperti GT6 non Pro. Ternyata setelah saya pemakaian saya hampir 2 mingguan ya kurang lebih nih ya, ini benar-benar irit sih menurut saya pribadi. Dalam satu hari always on display aktif, GPS saya pakai sesekali dan saya bawa tidur, semua dia punya fiturnya aktif ini ya. Sensornya dalam satu hari turunnya 11%. Harganya saat video ini tayang ada di 3,6 juta. Ini lebih tinggi dibandingkan waktu saya beli ya, di 3,3. Ditunggu aja di tanggal kembar, siapa tahu akan turun kembali harganya.
Yang terakhir untuk fitur sleep data. Menurut saya ini terlihat durasi tidur memang terlihatnya nggak terlalu banyak ya, sekitar 10 menitan. Tetapi untuk deep sleep terlihat ini berbeda banget dengan Oppo Watch S. Di Oppo 1,5 jam, sedangkan di Huawei 2 jam 18 menit. Skor tidurnya juga lumayan berbeda. Kemudian terakhir untuk kabel charger. Ini saya suka dari Huawei, dia menggunakan magnet wireless. Tapi yang menjadi kekurangan dari kabel chargernya ini masih menggunakan tipe A, belum Type C. Jadi kemana-mana kalau bawa power bank harus yang ada Type A-nya atau menggunakan adapter charger yang ada tipe A. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan nyobain Huawei GT6 Pro di 2026. Saya Freddy dan terima kasih.